Pemirsa, setelah seharian beristirahat di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin hari ini kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Bagaimana perkembangan terakhir di sana? Ada Ade Yudian yang akan segera melaporkannya. Selamat siang, Ade. Ya, selamat siang, Ina. Ya, Ade, selain meminta keterangan terhadap Nazarudin, sejauh mana Nazarudin bisa membuktikan tudingannya yang selama ini dikatakan melalui barang bukti yang ia miliki? Ya, Ina, memang hingga sampai sekarang belum ada kepastian dari penjadwalan pemeriksaan Nazarudin pukul 10. Belum ada kepastian apakah Nazarudin akan diperiksa atau ada pengunduran waktu yang hingga saat ini belum tampak kehadiran M. Nazarudin. Dan kalau kita melihat ada beberapa barang bukti dalam penangkapan yang dilakukan oleh KPK yang sempat dimunculkan dalam Sabtu malam sebelum penahanan dilakukan oleh KPK. Ada beberapa barang bukti yang dianggap ada dalam tas Nazarudin menjadi suatu hal yang patut diharapkan bisa membantu KPK untuk menggali informasi. Namun dari poin-poin barang bukti yang dimiliki oleh Nazarudin dalam penangkapan kemarin, ada sedikitnya 2 item yang berbeda dengan barang bukti yang disampaikan Nazarudin dalam media dengan keterangan yang disampaikan di KPK. Ada flash disk yang berbeda jenisnya dan ada CD yang tidak ada dalam tas Nazarudin yang disampaikan oleh KPK dalam konferensi pers yang berlangsung Sabtu malam. Dan kalau kita bandingkan sejumlah item dari bukti-bukti yang ada, tampaknya hanya 2 jenis barang bukti yang bisa bernilai informasi, yakni 4 buah handphone dan 1 flash disk. Dan kalau kita melihat bahwa tersangka Nazarudin ditetapkan sebelumnya dengan bukti yang lebih awal telah dimiliki KPK terkait kasus Wisma Atlet. Dan kalau kita bandingkan bahwa Ketua KPK Busra Mukhadas menyatakan bahwa ada 6 triliun kasus yang siap membelit M. Nazarudin. Itu artinya bisa dibayangkan berapa besar permainan Nazarudin dalam sejumlah proyek. Ada 31 proyek di 5 kementerian. Kita tahu dalam proses Wisma Atlet saja ada nilai 13% dari fee yang disebut dari pihak terdakwa di Pengadilan Tipikor mengalir ke Nazarudin sebesar 24 miliar dari nilai proyek Wisma Atlet senilai 200 miliar rupiah. Ina. Ya, tadi Anda katakan Nazarudin sampai siang ini belum datang untuk pemeriksaan selanjutnya. Bagaimana dengan pemeriksaan pihak-pihak lain yang selama ini dituding Nazarudin ikut bermain? Ya, setelah Nazarudin kembali dan tertangkap, yang paling ditunggu apakah nyanyian Nazarudin konsisten ketika di media ataukah sama dengan ketika Nazarudin harus berhadapan dengan penyidik KPK. Jika keterangan-keterangan M. Nazarudin sama dan memiliki bukti yang kuat, seharusnya ini adalah suatu langkah maju. Namun jika keterangan M. Nazarudin tidak sama, ini suatu hal yang patut dipertanyakan apakah KPK bisa menggali dengan alat bukti yang dimiliki KPK selama ini. Kita tahu sejumlah penggeledahan dan keterangan-keterangan dari orang terdekat Nazarudin menyebutkan secara nyata adanya dugaan aliran dana. Dan saat ini istri M. Nazarudin sendiri juga terlibat dalam kasus Kemenaker Trans dengan nilai proyek tahun 2008 dan hingga saat ini belum ada kepastian apakah istri M. Nazarudin yang sempat terdeteksi ada bersama Nazarudin pada Juli lalu di Dominika akan dilakukan red notice untuk berstatus sebagai Interpol. Dan kita akan menunggu Ina apakah nama-nama yang disebut Nazarudin akan bisa dipanggil dan diminta keterangan apakah, dan KPK juga harus bisa membuktikan bahwa KPK kredibel dan tidak tebang pilih untuk mengungkap kasus di balik M. Nazarudin. Kembali ke Anda, Ina. Baik, terima kasih Ade Yudian atas laporan Anda. Ade Yudian melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.